Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kisah Nabi, yakni Nabi Hud alaihissalam. Kalau antum cinta dan menyukai dengan kisah-kisah Nabi, nontonlah video ini sampai akhir. Karena di akhir video ada hikmah pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Hud alaihissalam ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan terima kasih telah mau menonton video ini. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi yang keempat dari 25 nabi yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Nabi Hud adalah masih ada keturunan dari cucu atau cicit Nabi Nuh alaihissalam. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Hud hidup 300 tahun setelah meninggal Nabi Nuh alaihissalam. Diutus oleh Allah sebagai seorang nabi pada kaum Ad. Dan kaum Ad ini adalah sangat pintar dan terkenal dengan badannya yang sangat besar-besar dan sangat kuat sekali. Pandai membuat benteng-benteng yang kokoh dan pandai bercocok tanam. Mereka banyak mempunyai kebun yang luas dan penghasilan bumi yang berlimpah-limpah. Dan hampir semua penduduk kaum Ad ini hidup dalam kekayaan dan kemewahan dan dapat membuat rumah atau istana-istana yang megah dan indah untuk tempat tinggalnya masing-masing. Akan tetapi, kepintaran yang mereka miliki, akal dan pikirannya sangat terbelakang sekali karena mereka orang-orang yang menyembah berhala dan musyrik dan tersesat. Disebabkan kebahagiaan yang berlebih-lebihan, mereka lupa diri dan melupakan asal-usul mereka. Dan kaum Ad membuat patung-patung besar untuk dijadikan Tuhannya dan berterima kasih kepada patung-patung berhala buatan mereka sendiri itu atas kenikmatan dan yang mereka miliki. Dan mereka benar-benar kaum yang tersesat. Nabi Hud alaihissalam hidup di tengah-tengah kaumnya, yakni kaum Ad. Selalu menyerukan pada kaumnya untuk menyembah Tuhan pencipta alam semesta ini dan meninggalkan penyembahan berhala serta agar menghentikan penganiayaan antara sesama mereka. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menerangkan firman-Nya surat Hud ayat 50 sampai 54 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka sendiri, yakni Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanya dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidaklah kamu memikirkannya." Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Bantahan kaum Ad terhadap ajakan Nabi Hud, kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Demikianlah dialog atau pembicaraan antara Nabi Hud dan kaumnya, yakni kaum Ad. Mereka kaum Ad mengatakan orang yang jadi pengikut Nabi Hud di antara orang yang bodoh, yang mau saja mengikuti ajakan Hud. Mereka menganggap diri mereka lebih gagah dan berani, serta mereka merasa bahwa mereka lah paling berani dan pandai dan pintar.
Sifat sombong dan keangkuhan yang dimiliki oleh kaum Ad sudah keterlaluan sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun juga. Mereka tidak mau meninggalkan penyembahan berhala terhadap patung-patung raksasa buatan mereka sendiri. Juga benar-benar sangat tersesat dan mereka sering menghina dan ejek terhadap Nabi Hud alaihissalam. Demikianlah keadaan kaum Ad yang kufur dan zalim. Namun Nabi Hud terus mengajak dan menasihati mereka. Namun kaum Ad tetap ingkar, hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat As-Su'ara ayat 123 sampai 139 yang artinya kaum Ad telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, dan sekali-sekali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan pencipta alam semesta. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Dan apakah kamu menyiksa? Maka kamu menyiksa sebagian orang-orang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anaknya, dan kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa ajab hari yang besar." Mereka menjawab, "Adalah sama saja bagi kami. Apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang terdahulu, dan kami sekali-sekali tidak akan diazab." Itulah sifat takabur, keangkuhan dengan sombongan dimiliki oleh kaum Ad. Kaum Ad selalu mencemooh dan mengejek ajakan Nabi Hud yang selalu berdakwah kepada mereka. Namun dengan sabar dan tabah Nabi Hud Nabi Hud menghadapi segala macam caci maki dan hinaan dari kaumnya yang kafir itu. Malah sebaliknya, kaum Ad menantang Nabi Hud dengan beraninya mengatakan, "Suruhlah Tuhanmu mendatangkan azabnya kepada kami kalau kamu orang yang lagi benar dan dipercaya." Keangkuhan dan kesombongan kaum Ad ini adalah akhirnya Allah menurunkan azabnya yang mula-mula dengan bencana kekeringan yang melanda kehidupan mereka, sehingga kaum Ad tidak dapat panen dan tidak dapat mengerjakan sawah dan ladang mereka beberapa tahun, sehingga mereka kehabisan bekal untuk makan. Namun dengan kejadian itu malah tidak membuat kaum Ad sadar dan tetap tidak percaya dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah benar-benar mendatangkan azabnya yang menghancurkan kaum Ad. Begitu hebatnya ingkar kaum Ad pada ajaran Nabi Hud alaihissalam, dengan gagah beraninya menantang kekuasaan Allah. Namun apabila datang janji Allah itu tidak dapat dielakkan. Seketika mereka melihat di langit awan yang hitam sebentang panjang, dan kaum Ad melihat ke arah langit itu, dan mereka berkata, "Lihatlah, awan itu sebentar lagi akan turun hujan untuk menyirami tanah dan tanaman-tanaman kita, dan memberi minuman pada binatang-binatang kita." Lalu Nabi Hud berkata kepada mereka, "Itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun
yang akan membinasakan dan menewaskan kamu semuanya. Angin yang penuh dengan azab siksa yang sepedih-pedihnya. Kemudian mulailah angin berhembusan. Kemudian mulailah angin berhembusan dengan dahsyatnya. Binatang-binatang ternak mereka berterbangan, berhamburan. Dan tidak terkecuali semua apa yang ada. Gunung-gunung pun mulai hancur satu persatu. Mulailah mereka takut dan berlari ke sana kemari untuk mencari perlindungan. Masing-masing masuk ke rumah mereka dan masing-masing masuk ke rumah mereka yang megah-megah itu seperti istana. Selama 7 malam, 8 hari angin kencang bertiup sehebat-hebatnya, melaknat mereka sampai habis. Mereka mengira rumah atau istana-istana megah yang mereka miliki dapat melindungi mereka dari bencana angin samun yang dahsyat itu. Walaupun rumah atau istana mereka cukup kuat dan megah untuk berlindung, tidak mungkin terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala yang mereka ingkari. Karena mereka orang-orang yang sombong dan takabur. Sudah sepantasnya mereka dihancurkan di muka bumi ini. Demikianlah keadaan kaum Ad karena tidak dapat dinasihati dan tidak mau menerima kebenaran dan ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk ke jalan yang benar dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya angin samun dengan topan-topan yang sangat dahsyat itu akhirnya menghancurkan, merobohkan kaum Ad. Mayat mereka bergelimpangan, kecuali Nabi Hud dan kaumnya yang beriman, semuanya selamat. Allah berfirman di surat Hud ayat 25 yang artinya, dan tak kala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang bersama dia, dan dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dan dari azab yang berat. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Hud dan kaumnya yang beriman setelah terjadi malapetaka pada kaum Ad yang telah menghancurkan kaum Ad yang durhaka itu, Nabi Hud dan kaumnya hijrah ke negara Hadramaut yang merupakan negara Yaman sekarang yang ada di Jazirah Arabia. Sampai akhir hayat hidupnya Nabi Hud dan kaumnya yang beriman hidup di Yaman sampai selama hidupnya, karena negeri kaum Ad itu sudah hancur dan binasa. Itu teman-teman, hanya itu saya sampaikan dari kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam. Mungkin ada pelajaran dan hikmah yang kita dapatkan dari kisah ini. Hikmah dan pelajaran yang kita dapatkan, hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam ini adalah, setinggi apapun kedudukan dan jabatan manusia di muka bumi ini, dan kekayaan yang berlimpah ruah, dan kalau takabur dan sombong dan sering menjalimi sesama, azab Allah itu akan datang kepadanya cepat atau lambat, sudah pasti. Lalu setiap umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi ini akan dibinasakan oleh Allah dan menggantikan dengan umat yang baru. Lalu setiap umat manusia yang beriman pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk umat manusia atau hamba Allah yang senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ceritakan kepada anak-anak cucu kita. Inilah kisah Nabi yang benar-benar saya ambil dari kitab suci Al-Quran. Dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di video-video lainnya. Dan insya Allah saya akan membacakan dari semua kisah-kisah Nabi 25 orang yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.